Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Francisca Septin dari kelas 12 Multimedia 1, nomor absen 1 SMKN 1 Delanggu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Rumus conditional sentence, tipe-tipe conditional sentence, dan contohnya. Apa itu conditional sentence? Conditional sentence dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat pengandaian. Dalam conditional sentence terdapat beberapa tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Conditional sentence type 1 digunakan untuk mengatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya, rumus conditional sentence terdapat dua rumus, yaitu if clause dan main clause. If clause yaitu kalimat pengandaian, sedangkan main clause yaitu syarat agar kalimat pengandaian tadi bisa terpenuhi. Sekarang kita akan membahas tentang rumus conditional sentence type 1. Rumus conditional sentence type 1 yaitu if plus subject plus verb 1 plus complement atau pelengkap, atau bisa juga dengan pendeknya if plus simple present, subject will plus verb 1 atau present future. Jadi pada conditional sentence type 1, if clause-nya yaitu if plus subject plus verb 1 plus complement atau if plus simple present. Sedangkan main clause-nya atau syaratnya subject plus will plus verb 1 atau present future. Contoh conditional sentence type 1. If you tell her the truth, she will forgive you. Jika kamu mengatakan kebenaran kepadanya, maka dia akan memaafkanmu. Dari rumusnya kita bisa lihat if sebagai if, you sebagai subjek, tell sebagai verb 1, her the truth sebagai complement, she sebagai subjek, will sebagai will, forgive you sebagai verb 1 and complement. If clause-nya, if you tell her the truth, jika kamu mengatakan kebenaran kepadanya. Sedangkan main clause-nya, she will forgive you, dia akan memaafkan kamu. Conditional sentence type 2 digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya bisa terjadi karena angan-angan atau harapan yang terlalu tinggi. Rumus dari conditional sentence type 2 yaitu if plus subject plus verb 2 plus complement atau dengan pendeknya if plus simple past, subject would plus verb 1 atau past future. Contoh conditional sentence type 2 yaitu if I became the president, I will buy an island. Jika saya menjadi seorang presiden, saya akan membeli sebuah pulau. But the fact is, I'm not the president. Faktanya, saya bukan seorang presiden. Pada contoh ini dapat kita lihat, if sebagai if, I sebagai subjek, became yaitu verb 2, kata kerja kedua, the president, complement atau pelengkap, I sebagai subjek, would, buy sebagai verb 1, an island sebagai complement. Dalam penulisan fakta pada conditional sentence type 2 menggunakan present tense. Conditional sentence type 3 digunakan untuk mengatakan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi di masa lampau. Jadi, kalimat pengandaian ini sudah terjadi pada masa lalu.
Rumus conditional sentence type 3 yaitu if plus subject plus had plus verb 3 plus complement atau pendeknya if plus past perfect. Lalu koma subject plus would plus have or has plus verb 3 atau future perfect. Contoh kalimat conditional sentence type 3 yaitu if we had arrived early, we would have met her. But the fact at that time we came late. Jika kita tiba dengan cepat, maka kita akan bertemu dengannya. Tetapi faktanya pada saat itu kita datang terlambat. Di sini dapat kita lihat struktur rumusnya. If sebagai if, we sebagai subjek, had sebagai had, arrive sebagai verb 3, early sebagai complement, koma, we sebagai subjek, would, have, has, met sebagai verb 3, sedangkan her sebagai complement. Dalam penulisan fakta pada conditional sentence type 3 menggunakan past tense. Terdapat cara cepat menghafal rumus-rumus tipe conditional sentence, yaitu dengan cara menghafal 11, 21, 33. 11 untuk tipe 1, 21 untuk tipe 2, 33 untuk tipe 3. Maksudnya, 11 if clause pada rumus conditional sentence type 1 atau tipe 1, if clause menggunakan verb 1, main clause juga menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Begitu pula dengan tipe 2 dan tipe 3. Tipe 2, if clause menggunakan verb 2, main clause menggunakan verb 1. Dan terakhir tipe 3, if clause menggunakan verb 3, main clause juga menggunakan verb 3. Di sini terdapat tambahan, yaitu penggunaan imbuhan s, es, dan ies. Untuk menggunakan imbuhan pada kata kerja, hanya bisa digunakan dalam kalimat present tense. Jadi, dalam penggunaan imbuhan ini hanya bisa diterapkan pada conditional sentence type 1. Imbuhan s. Imbuhan S digunakan dengan memperhatikan jumlah subjek. Jika jumlah subjek 1, maka bisa ditambahi dengan imbuhan S. Contohnya, she lives in Bali. Dari kata live menjadi kata lives. Jadi, imbuhan S hanya berlaku pada jumlah subjek 1 seperti he, she, it. Sedangkan I, you, we, they jumlah subjek banyak. Tidak boleh menggunakan imbuhan S. Lalu ada imbuhan ES dan IES, yaitu imbuhan ini memperhatikan huruf terakhir suatu kata. Jika huruf terakhir suatu kata berakhiran dengan O, X, S, CH, SH, dan SS, maka boleh ditambahi dengan imbuhan ES. Contohnya dari go. Go huruf terakhirnya yaitu O. Maka ditambahi ES, imbuhan ES menjadi goes. Lalu search. Search, huruf terakhirnya yaitu CH. Ditambahi dengan imbuhan ES menjadi search. Lalu saat huruf terakhir suatu kata Y, maka ditambahi dengan imbuhan IES dan huruf Y dibuang. Contohnya fly, huruf terakhirnya adalah Y. Y dibuang ditambah dengan IES menjadi flies. Itu tadi penjelasan mengenai conditional sentence dari saya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.